Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning class 4A and class 4B. How are you today? Hope you always stay good and stay healthy. Amin. Before we start our lesson today, please everybody raise your hand and pray together. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semuanya angkat kedua tangan kita, kemudian kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, bertemu kembali bersama Miss Hani di pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini, apa sih yang akan kita pelajari Miss Hani? Hari ini kita akan memasuki bab baru atau new chapter, chapter 6. Pada chapter 6 atau bab 6 ini, kita akan mempelajari making apologies atau bagaimana cara kita meminta maaf. Miss Hani yakin teman-teman juga sering mengungkapkan permintaan maaf menggunakan bahasa Inggris, tetapi hanya dengan sorry, I'm sorry, seperti itu. Sebetulnya itu sudah tepat. Nah, tetapi bagaimana sih yang baik dan yang betulnya? Mari kita pelajari sama-sama hari ini. Tapi sebelumnya, Miss Hani ingin mengungkapkan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu untuk diharapkan teman-teman mampu membuat permintaan maaf dan merespon permintaan maaf tersebut. Itu dia tadi tujuan pembelajarannya. So, let's we start. Now, open your book page 93. Oke, teman-teman, kita lihat di sana ada beberapa kata. Nah, kata-kata tersebut biasanya adalah hal yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan. Nah, dari kata tersebut kita akan meminta maaf dengan memisalkan sudah mematahkan penggarisnya atau sudah tidak sengaja mencoret buku teman yang lain atau sudah menghilangkan pulpen atau pensilnya. Itu adalah hal-hal yang sering terjadi pada kita ketika teman-teman mungkin di sekolah. Nah, cara mengungkapkan permintaan maaf dalam bahasa Inggrisnya seperti apa? Sebelum itu, kita sama-sama listen and repeat terlebih dahulu. Oke, dengarkan dan ulangi. Ini adalah kata-kata yang harus teman-teman ingat apabila teman-teman tidak sengaja melakukan hal tersebut dan teman-teman ingin meminta maaf. Let's restart. Listen and repeat. Break, mematahkan. Tear, menyobek. Scroll, mencoret. Dirty, mengotori. Cut, menggunting. Lose, menghilangkan. Drop, menumpahkan. Damage, menghancurkan. Bend, membengkokkan. Oke, itu dia tadi kata-kata yang biasanya kita lakukan dalam melakukan kesalahan. Lalu, bagaimana cara kita meminta maaf dan kita merespon permintaan maaf tersebut? Oke, now open your book page 95. Buka halaman 95. Di sana seperti biasa ada useful expressions. Nah, di kotak hijau tersebut ada making apology and then ada respon. Ada cara meminta maafnya dan bagaimana cara meresponnya. Respon di sini adalah
kata atau ungkapan ketika ada yang meminta maaf terhadap kita. Ya, ada yang minta maaf kepada kita. Misalkan ada teman melakukan kesalahan kepada kita, lalu kita meresponnya atau menjawabnya seperti apa. Lalu apabila kita melakukan kesalahan ke teman yang lain bagaimana? Nah, yaitu dengan making apology atau meminta maafnya seperti apa. Mari kita perhatikan sama-sama pada kotak hijau tersebut. Di sana ada making apology and then response. Making apology artinya cara kita meminta maaf, dan response artinya cara kita mengungkapkan dan menjawab permintaan maaf tersebut. Oke, misalkan ada teman yang melakukan kesalahan kepada kita, lalu cara meresponsnya atau cara kita menjawab permintaan maaf tersebut seperti apa? Kita sama-sama dengarkan penjelasannya. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kita harus making apology atau membuat permintaan maaf seperti I'm sorry for atau aku minta maaf untuk. Ingat ya, I'm sorry for artinya aku minta maaf untuk. Untuknya apa? Kesalahannya seperti apa? Tergantung kesalahan yang teman-teman lakukan. Contohnya, for example, sorry for dirtying your shoes. Maaf karena telah mengotori sepatumu. Dirty tadi adalah mengotori ya teman-teman. Selanjutnya, for example, the next example is I'm sorry for cutting your ribbon. Aku minta maaf karena telah menggunting pitamu. Oke, itu apabila kita menggunakan I'm sorry, aku minta maaf. Lalu, selain I'm sorry for, kita juga bisa menggunakan sorry for. Sorry for, maaf untuk. Oke, sorry for artinya maaf untuk. Contohnya, for example, sorry for scrolling your book. Maaf untuk mencoret bukumu. Maaf karena telah mencoret bukumu. And then the next example is sorry for damaging your toy car. Maaf untuk atau maaf karena telah merusak mobil-mobilanmu. Lalu, bagaimana cara kita meresponsnya setelah kita membuat apology atau kita meminta maaf atau ada yang meminta maaf terhadap kita? Responsnya bisa dengan never mind, tidak masalah, that's fine, oke, baik, that's okay, oke, that's all right, tidak apa-apa. Oke, dari keempat respons tersebut sebetulnya artinya sama-sama saja, tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Oke, itu dia tadi cara making apology and response. Bagaimana cara kita membuat sebuah permintaan maaf dan cara kita meresponnya. Plus dengan tadi Miss Hani memberikan contohnya atau example-nya. Teman-teman, tetapi dari tadi kita sudah listen and repeat tentang kesalahan yang biasa kita lakukan atau kata yang biasa kita lakukan saat membuat kesalahan. Kemudian tadi kita sudah meminta maaf juga meresponnya. Harus teman-teman perhatikan. Pada halaman 97, now open your book page 97. Di sana ada tabel warna hijau atau kotak warna hijau, more to know. Nah, di sini kita harus mempelajari atau kita berhati-hati atas artinya yang berbeda atau penggunaan break misalkan atau cut yang berbeda. Tadi saat kita listen and repeat di sana ada kata break. Break di sana adalah mematahkan.
ya, mematahkan. Kemudian ada kata cut atau menggunting, memotong. Lalu di sini ada sebuah kalimat I break my legs. Tapi artinya bukan aku mematahkan kakiku. Artinya adalah kakiku patah. Oke, I break my legs itu berbeda dengan break your ruler, misalkan kayak gitu. Berbeda ya artinya. Jadi kalau I break my legs itu kakiku patah, bukan aku mematahkan kakiku. Breaknya mematahkan dan patah, beda ya. Oke. Kemudian ada lagi contohnya yaitu I cut my finger. I cut my finger. Artinya bukan aku memotong jariku, bukan ya, tetapi jariku terluka atau jariku terpotong, misalkan seperti itu. Ingat, cut di sini bukan memotong, ya, tetapi terluka artinya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang Miss Hani sampaikan tentang making apology and response, atau bagaimana cara kita membuat permintaan maaf dan meresponnya. Terima kasih teman-teman. I think enough for today. Miss Hani rasa untuk pertemuan kita hari ini sudah cukup. Dan teman-teman, jangan lupa kerjakan latihan-latihannya. Ditunggu latihan-latihannya. Untuk informasinya Miss Hani akan segera sampaikan di Google Classroom. Oke, jangan lupa dikerjakan latihannya ya. Dan teman-teman, jangan lupa untuk terus semangat, berdoa, dan juga belajar. I think enough for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.